pagi Bapak Ibu Saudara. Setiap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan tempat ini berarti kita sudah siap untuk memberikan pujian penyembahan ibadah kita yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Mari kita mau satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Kau memberi kami kesempatan kembali untuk kami datang menghampiri Tuhan, tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, dalam persekutuan kami pagi ini Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Kami menikmati sukacita yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh persembahkan hidup kami pagi ini sebagai pujian kami, sebagai bentuk penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami mau datang kepadamu lebih dekat lagi Tuhan, dengan membawa penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa, kembali kami datang padamu. Bapa-Ku datang dan menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah pujian kami Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
bersyukur untuk mujizat yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kau berikan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Karena saat kami berharap kepada Engkau Tuhan, bukti iman kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Yesus Tuhan yang ajaib dan besar. Yesus Tuhan. Oh, kami muliakan nama-Mu. Tuhan kami yang hidup. Yesus Kristus. Penyembahan kami Tuhan yang keluar dari dalam hati kami Tuhan, boleh menyentuh hati-Mu Tuhan dan membuat Engkau bersuka atas setiap kami Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan saat ini, apapun keberadaan kami Tuhan, biar setiap kami boleh datang Tuhan dengan hati yang tak bersyukur kepada-Mu Tuhan, hati yang terus mengasihi Engkau Tuhan. Karena sepenuh hidup kami seluruhnya Tuhan adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu sepenuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di sepanjang hidup kami dan waktu-waktu kami ke depan, Engkau yang terus memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta-Mu yang besar buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan segenap hati kami ingin lebih lagi Tuhan memuji memuliakan Engkau, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya semua? Apa kabarnya umat yang diberkati Tuhan? Luar biasa. Mari umat yang luar biasa bangkit berdiri pagi hari ini. Boleh sapa lihat kanan kirinya. Ada senyuman sukacita pagi hari ini. Kalau belum senyum dibuat senyum kanan kirinya. Amin. Kita mau datang memberikan pujian buat Tuhan kita dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari berikan pujian kita dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kita. Karena kita tahu kita mau menyembah Dia Tuhan yang ramah besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib
suara mengaminkan Tuhan. Dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan. Agar Tuhan percaya dan memberikan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bersama bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Umat Tuhan di tempat ini, setiap kita memuji menyembah Dia, kita ingin melompat, kami melompat. Kami ingin menari buat Tuhan. Kita mau melakukan semuanya hanya untuk Tuhan kita. Amin. Karena Dia boleh datang kepada kita mau menyembah Dia. Kau hadir di tengah pujian umat-Mu Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Bersama dengan para malaikat kita memuji Tuhan kita di tempat ini. Katakan Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Karena Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini yang datang boleh dengan pasangannya, boleh gandeng tangannya. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Kalau yang gak ada pasangan boleh gandeng temannya sebelah. Yang cewek dengan cewek, yang cowok dengan cowok, gak apa-apa. Ya, cari pasangannya, kita mau gandengan tangan. Karena kita satu keluarga di tempat ini, keluarga Allah. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dengan bersehati bersepakat Tuhan, kami naikkan pujian ini sebagai doa kami Tuhan. Kami mau datang padamu lebih lagi Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Kami berjanji setia, berjanji setia sampai akhir, terus mengasihi-Mu, mengasihi-Mu ya Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Apapun gelombang kami mau katakan, gelombang badai hidup coba menghalangi, kami percaya buka jalan kami, bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami mau tetap kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan, bergandengan tangan bersama mengini Kau sampai akhir ya Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bawa keluarga kami di hadapan-Mu, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya
setiap pasangan kami yang masih mendampingi sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu-waktu yang boleh kami lalui bersama dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam Engkau, yang terus mendasarkan iman kami di dalam Engkau Yesus Tuhan. Lewat apapun yang boleh terjadi Tuhan, kuat tangan-Mu yang terus menopang kami Tuhan, dan membawa kami naik Tuhan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau penopang kami, pelindung, juru selamat Tuhan kami yang ajaib dan besar Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan kami tidak akan takut Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel yang selalu berserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Allah, kini saatnya Tuhan Kau penuhi kami Tuhan dengan firman-Mu. Biar firman yang hidup itu Tuhan terus Tuhan menjadi landasan Tuhan untuk setiap kami melakukan Tuhan segala sesuatu dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya semuanya luar biasa, ya. Karena setiap saya tanya selalu ngomongnya luar biasa semua kan. Jadi semuanya luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, pernah dengar lagu ini enggak? Jatuh cinta berjuta rasanya. Kalau angkatan-angkatan yang tua-tua pasti tahu lah ya kan. Lagunya Titik Puspa, Jatuh Cinta Berjuta Rasanya. Dikatakan begini, biar siang biar malam terbayang wajahnya, jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh aku cemas tapi hati rindu, dia dekat aku senang tapi salah tingkah, dia aktif aku pura-pura jual mahal, dia diam aku cari perhatian, oh repotnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang dibelai amboi rasanya, jatuh cinta berjuta nikmatnya, menangis tertawa karena jatuh cinta, oh asiknya. Saya pengen tanya sekarang, siapa yang sudah nikahnya bertahun-tahun? Saya pengen tanya, rasa cintanya itu, jatuh cintanya itu masih ada nggak? Dulu mungkin rasanya manis-manis, indah-indah. Sekarang rasanya tetap juta-juta juga kan. Ada pahitnya, ada sakit hatinya, ada keselnya segala macam. Coba dong ngobrol dong, masih rasa cinta nggak? Sama suami-suami, sama istrinya tentunya. Ayo dong, coba ditanyain. Masih ngerasain nggak? Ayo dong. Ayo yang punya suami istri jangan jaim dong. Kan itu suamimu, itu istrimu. Jangan ngobrol yang lain. Kok pada nggak mau ngobrol ya? Apa sudah ngerasain lagi jatuh cintanya nih? Masih ngerasain nggak? Hah? Malu ya Nel ya? Malu kata Onel. Ya udahlah karena malu kita nggak terusin lagi deh. Nah Bapak Ibu Saudara, yang namanya kasih itu saya percaya seperti pohon kalau nggak disiramin zaman-zaman sekarang kering. Ya kan? Waktu pertama kali yang pernah pacaran, yang pernah jatuh cinta, semuanya itu nampaknya indah seperti lagu Titik Puspa tadi. Saya nggak tahu sejuta rasanya itu seperti apa, saya nggak ngerti lah pokoknya. Ya pokoknya itu cuma ungkapan berjuta-juta rasanya. Nggak bisa diungkapin Bapak Ibu Saudara, itu maksudnya gitu, nggak bisa diungkapin. Ya kan? Tapi kadang-kadang sekarang kita tuh jadi berubah. Kita udah nggak pernah ngerasain lagi cinta yang waktu itu. Dan kita cari. Kita cari, kadang-kadang kita cari di suami kita cari di istri kita, nggak ada. Kita pandang pria lain, kita pandang wanita lain, kayaknya ada di dia. Jadi selingkuh Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Nah mendingan carilah cinta yang pernah jatuh tadi itu. Ya kan jatuh cinta kan yang pernah jatuh tadi itu. Temuin di pasangan kita gitu loh, jangan cari tempat lain. Ya, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, hari ini tentang kasih dalam aksi, ya, love in action, kasih dalam aksi. Nah Bapak Ibu bicara tentang keluarga, tema kita kan bulan ini surga di dalam keluarga. Bicara keluarga itu bukan cuma keluarga secara jasmani, ya kita keluarga suami istri dan anak-anak itu kita bicara keluarga, suami istri itu keluarga. Gereja itu juga keluarga. Keluarga pertama itu
di rumah. Keluarga kedua itu gereja. Bicara rumah juga, rumah di rumah itu ya rumah kita. Gereja juga rumah kita. Ya kan, jadi ini bicara rumah, kita gereja ini. Nah masalahnya begini Bapak Ibu, kita benar-benar ngerasain surga nggak di rumah? Atau kita ngerasain neraka di rumah? Gampang kok Bapak Ibu kalau kita pengen tahu surga itu, di rumah itu surga atau enggak. Kalau kita nggak punya rasa rindu pulang ke rumah, itu neraka itu pasti. Oh beneran, mau pulang ngapain pulang rumah? Pusing pala segala macam, kita nggak mau pulang, itu neraka. Tapi kalau ngomong gini, saya tuh pengen banget pulang, pengen cepet-cepet pulang, oh itu surga. Loh iya dong, gampang kan begitu kan. Kalau kita ke gereja nih, gereja itu surga apa neraka? Kalau kita senang ke gereja, itu surga. Tapi kalau kita ngomong gini, aku gak mau ke gereja Pak. Temu itu, waduh Pak. Itu neraka itu gerejanya. Loh beneran, itu neraka. Nah Bapak Ibu Saudara, siapa yang nentuin surga atau neraka? Ayo siapa? Penghuninya, iya kita penghuninya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu. Karena hari ini temanya kasih dalam aksi. Saya pengen tanya, siapa suami istri, gak usah angkat tangan nih, dalam hati aja. Siapa yang merasa suami atau istrinya itu benar-benar mengasihi dia, dalam hati aja. Ya kan saya udah tahu kok Bapak Ibu kelihatan kok. Walaupun nggak angkat tangan saya udah tahu, kelihatan kan dari wajahnya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, aksi itu apa aja sih dari kasih? Nggak melulu gini loh, nggak melulu ngomong I love you. Kadang-kadang orang ngomong gini, lu ngomong I love you tapi tindakannya nggak ada. Ya ngapain? Lu ngomong cinta-cinta gereja, tapi lu nggak cinta gereja, untuk apa? Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan gini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Nah ini firman Tuhan jelaskan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Jadi jangan cuma ngomong doang. Kalau kita mengasihi gereja jangan ngomong doang gitu loh. Kalau kita ngomong mengasihi Tuhan jangan ngomong doang. Kalau kita mengasihi suami atau mengasihi istri jangan ngomong doang. Maka dia ngomong gini, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Kalau ngomong tuh gampang loh, janji itu gampang. Tapi untuk menepati atau menggenapi janji itu gak gampang. Untuk mengatakan I love you itu, wah itu simple dan mudah. Ya kan apalagi yang mulutnya leles gitu loh. Gampang ngomong ya kan. Pokoknya I love you, I love you, I love you. Pokoknya cuma ngomong-ngomong gitu aja. Untuk apa? Tapi kan Alkitab ngomong gini, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tapi dikatakan ini, tetapi dengan perbuatan. Nah maka saya katakan gini, kasih itu aksi. Kasih itu perbuatan. Dan itu harus ditunjukin. Nah terus dikatakan ini, dan dalam kebenaran. Kasih itu gak boleh punya motivasi. Kadang-kadang kita mengasihi suami kita atau mengasihi istri kita punya motivasi. Kalau saya gak mengasihi istri saya, nanti gak dimasakin gimana? Kalau saya gak mengasihi istri saya, kalau gak lain gimana? Kita balik lagi, kalau saya gak mengasihi suami saya gimana? Gak dikasih nafkah, gak dikasih duit segala macam. Nah motivasi-motivasi ini salah. Kita ke gereja tuh dengan kasih juga. Nah sama ya saya katakan gini, perbuatan apa sih yang kita berikan kepada gereja? Itu bukan bukti kasih. Aksi kita apa dulu buat gereja? Ya kan? Di dalam dikatakan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu artinya gini, bukan kebenaran menurut kita loh. Ya kalau menurut kita kan gampang. Kita bisa ngomong gini, suami bisa ngomong, saya sudah mengasihi istri saya loh Pak. Istri juga bisa ngomong kan, saya sudah mengasihi suami saya loh Pak. Nah kenyataannya kan mereka gak ngerasain. Mereka saling gak ngerasain. Kita ngomong begini, lu kayaknya gak ngasihin gue lagi deh. Nah maka dikatakan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Menurut firman Tuhan. Itu kebenaran. Kebenaran menurut diri kita nggak bisa. Nah kita pengen belajar ya. Pengen belajar. Jadi kasih itu bukan hanya dikatakan tapi tindakan. Bicara panjang lebar tentang kasih itu sesungguhnya belum mengasihi. Ya kan? Jadi ada pepatah ngomong begini. Kita dapat memberi tanpa mengasihi. Tapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Orang yang mengasihi pasti memberi. Kalau kita mengasihi gereja, kita pasti berbuat sesuatu buat gereja. Apa aja terserah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kasih itu aktif, bukan pasif. Kasih itu aksi, kasih itu tindakan, kasih itu perbuatan. Jadi kita koreksi belajar nih, belajar. Kita buat apa sih buat keluarga kita? Kita buat apa sih buat istri kita? Kita buat apa sih buat anak-anak kita? Kita buat apa sih
buat gereja kita. Nah, kita pengen belajar. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua orang pasti ngomong begitu kan. Semua orang pasti udah berusaha lah mengasihi suaminya, mengasihi istrinya. Tapi kadang-kadang ada orang ngomong begini, kasihnya tak sampai. Kenapa kasih tak sampai? Nanti kita belajar ya. Karena kasih memang bisa gak sampai Bapak Ibu. Kita sudah mengasihi panjang lebar, kita sudah mengasihi, kita sudah berbuat, kita sudah bertindak. Tapi kasihnya gak sampai. Kayaknya ada dicuri gitu segala macam. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu, contoh kasih dalam Tuhan tuh banyak banget. Dalam tindakan tuh banyak banget. Bisa melayani itu kasih, bersabar. Bapak Ibu melayani gereja itu udah bukti kasih loh. Loh benar, itu bukti. Melayani itu bukti. Berdoa satu sama lain itu juga bukti kita kasih. Nah, maka saya singgung doa sedikit di soal Jumat. Bapak Ibu, doa Jumat itu bukan doa untuk pelayan-pelayan, doa untuk kita semua. Kenapa sih pelayan-pelayan diwajibkan? Pelayan-pelayan diwajibkan, jemaat tidak diwajibkan, tapi boleh datang. Kenapa pelayan-pelayan diwajibkan? Karena Bapak Ibu Saudara, doa itu sama dengan kita sedang mempersiapkan amunisi dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita tuh melayani tapi kita gak berdoa. Terus kita masuk ke medan peperangan, mau lawan musuh kita yang senjatanya luar biasa. Terus kita mau nembakin mereka pakai apa? Kita gak punya tudung, kita nggak punya perisai, kita nggak punya apa-apa, terus kita masuk medan perang. Nah, kita belajar hebat-hebatan nih dalam peperangan. Kita mati, makanya nggak dikit banyak, nggak sedikit pelayan-pelayan itu ngalamin kekeringan. Kenapa? Karena mereka nggak punya senjata. Ketika mereka menghadapin musuh, musuh sudah nembak kita cuma begini doang. Nggak ada yang keluar senjatanya. Ditembak kita nggak punya pelindungan, kita nggak punya pelindungan, mati. Maka itu doa Jumat itu diwajibkan buat pelayan. Mau pelayanan hari Minggu, nggak pelayanan hari Minggu. Yang namanya pelayan, labelnya sudah pelayan itu wajib berdoa. Kecuali punya halangan. Nah, maka saya saranin yang pelayan-pelayan, ayo doa Jumat. Itu penting, ya kan? Doa itu sama dengan kita buat satu jaringan. Nah Bapak Ibu, ketika kita buat satu jaringan itu sama dengan satu pelindung. Yang nundungin kita, yang jaga kita. Jadi doa itu luar biasa. Terus Bapak Ibu ngomong gini, siapa bilang luar biasa? Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya. Indonesia sampai hari ini masih kuat itu karena doa. Loh bener loh. Bapak Ibu sadar gak sadar, keluarga kita tuh masih kuat karena ada yang berdoa buat keluarga kita. Jadi Bapak Ibu jangan ngomong otomatis semuanya jadi baik. Enggak, doa. Ya, jadi saya ajak nih, jangan tegang-tegang Bapak Ibu yang pelayan-pelayan, ayo doa. Ya, jadi kita pengen balik nih ke sini. Yang pertama, ya, bagaimana melakukan kasih dalam aksi? Yang pertama, kembali kepada peran yang sesungguhnya. Suami istri punya peran, istri itu punya peran, suami punya peran. Nah kadang-kadang perannya kebalik-kebalik. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau dalam satu film sutradara udah kasih perannya masing-masing. Yang bukan perannya dan melakukan peran yang itu, filmnya diberantakan, jadi kacau. Sama keluarga juga begitu. Kalau suami berusaha memerankan peran istri dan istri berusaha memerankan peran suami, kacau. Kacau. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23, Efesus 5 ayat 22 dan 25 dikatakan gini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah Bapak Ibu, saya percaya ini bukan kebetulan kalau kenapa disebut nama istri dulu. Bukan kebetulan. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir semuanya salah suami. Memang suami sumber. Ya kan? Memang suami sumber. Tapi di sini kenapa istri ditegur duluan? Di kampung gini ya. Bukan ditegur nih, ini firman Tuhan bukan tegur. Maksudnya gini, ini peran dikatakan gini, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata tunduk itu bukan nanduk loh. Beda ya. Ini bicara tentang tunduk. Nah di sini dijelasin ya, di ayat ini dijelasin gini. Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi dalam segala hal loh, bukan cuma gini, apa yang ku cocok, aku tunduk. Tapi yang gak cocok, sorry ya aku gak bakal nunduk, aku nanduk saja. Gak bisa. Gak bisa.
Nah ini bicara peran, saya nggak tahu kenapa istri duluan, mungkin aja ini gara-gara kejadian yang waktu zaman Taman Eden. Ya kan? Waktu si Hawa dikasih buah terlarang. Ya kan, itu kan perempuan kan, Hawa, istri dikasih buah terlarang. Ketika dia nggak habis buahnya, dia kasihlah ke Adam. Adam, gue kenyang, lu makan nih sisanya. Nah Bapak Ibu itu sadar nggak sadar itu sampai sekarang turun-temurun loh. Coba bayangin kalau kita di rumah makan, istri nggak makan pesen kenyangan. Dia ngomong gini, lu yang ngabisin deh. Nah itu kan gara-gara itu kan. Yang ngabisin kan pria-pria tuh. Nah itu kan gara-gara itu kan. Loh bener kan? Gara-gara itu mungkin. Kan dia nggak habis tuh makan buah terlarang. Dia sodorin tuh ke istri suaminya. Makanya suami-suami kan banyak yang punya gede-gede gitu kan. Ini saya nggak tahu. Ini gara-gara kutuk yang dulu. Makanya itu Bapak Ibu Saudara itu harus dipatahin kayaknya. Loh supaya kita nggak suami istri nggak gini. Pak aku kenyang. Kamu habisin ya. Loh itu gara-gara itu. Makanya kayaknya harus diputusin deh kutuk itu. Ya. Supaya kalau makan. Loh kan ini istri kan. Makanya saya katakan ini. Mungkin itu gara-gara itu. Makanya lebih baik. Kalau nggak mau makan habis. Jangan dipetik tuh buah. Kalau itu kan gak ada masalah. Nah makanya itu Bapak Ibu ini bicara peran. Nah jadi katakan, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Nah di sini dijelasin Bapak Ibu Saudara ayat ke-26-nya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air. Supaya dengan demikian ia menampakkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat tetap kudus dan tidak bercela. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ini suami itu punya peran, istri itu punya peran. Nah kita lihat peran suami dulu nih. Peran dan tanggung jawab suami. Suami itu sebagai imam. Sebagai kepala, memberi perlindungan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, mengasihi dan berkorban. Itu peran suami. Nah, kalau saya boleh simpulkan, jadi suami itu sumber. Suami itu sumber. Kalau peran istri ya Bapak Ibu Saudara, peran istri untuk istri-istri. Istri itu penolong. Ingat ya, istri itu penolong, bukan penasehat. Beda loh, penasehat sama penolong tuh beda. Coba kita review nih, kita tuh penolong atau penasehat. Istri tuh banyak ngomong, kadang-kadang nasihatnya panjang lebar gini. Yang namanya penolong Pak, Bu, Ibu ingat ya. Yang namanya penolong gini, kalau sudah hampir tenggelam itu ditolong. Jangan lagi berenang ngomong gini, lu berenang jangan begini, harusnya begini Pak, harusnya begitu, harusnya begini. Bukan itu. Loh, kan penolong. Istri itu kebanyakan jadi penasihat bukan penolong. Nanti kalau udah hampir kelelop, nah tolongin, itu penolong namanya. Bener kan? Bener apa benar? Ya namanya penolong kan. Loh jujur nih istri-istri. Kita ini penolong apa penasehat? Ayo, penasehat. Kita tuh banyak nasehat, panjang lebar nasehatin. Lu gak boleh begini, lu harus begitu. Harus begini, harus begitu. Harus begono, harus begini. Penasehatnya panjang. Tapi nanti Pak, Bu, ibu-ibu kalau nanti ya, kalau hampir tenggelam, angkat tetangganya tolong dia. Terus kita ngomong gini, terlambat Pak. Ya itu tugas kita kok, istri. Mau ngomong apa? Istri terus protes sama saya nih. Ya ini saya cuma nyampein. Jangan protes sama saya cuma nyampein kok. Loh, kan dia ngomong jelas kan, istri itu penolong Pak, Bu. Hah? Ya? Jadi kalau protes, tanya Tuhan, kenapa Tuhan jadikan istri penolong, kenapa nggak penasehat saja. Tanyalah Tuhan nanti ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi istri itu perannya adalah penolong. Taat dan takut akan Tuhan. Rajin mengatur rumah tangga, keuangan keluarga, membuat rasa nyaman, tampil cantik jasmani, jiwani, dan rohani, mendidik anak, tunduk, dan menghormati. Pertanyaannya begini, seandainya sumbernya rusak gimana? Sumber bisa rusak dong, sumber bisa nggak berfungsi. Gimana? Kita kembali ke ayat ini, dia ngomong begini. Ke ayat ke-25 tadi, ayat 23. Dikatakan gini, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Kita nggak bisa jelek-jelekin suami sebagai istri. Kita nggak bisa marah-marahin, lu nggak berfungsi, lu laki-laki nggak ada guna, lu kerja nggak becus, nggak bisa. Nggak bisa. Kan ngomongin tunduk dalam segala sesuatu. Kita ngomong gereja, ada gembala. Kita nggak bisa ngomong, ini gara-gara gembalanya nggak berfungsi nih. Gembala ada 2 sekarang, ada Pak Warto, gembala. Loh iya. Dulu kan cuma saya, sokotnya ke saya terus, sekarang jangan sokot ke saya terus, ada Pak Warto. Loh, kan kita nggak boleh. Boleh nggak kita ngomongin, gembala nggak berfungsi, lu ngapain aja sih di kantor, ngapain sih kerja lu. Bapak Ibu, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Justru kita belajar lihat gini, memang sumber kalau salah gimana? Ya kita belajar dong sebagai jemaat, sebagai istri leher, ya kan? Kita tolongin dong, kita doain dong supaya berfungsi gimana, kita tolongin dong. Jadi keputusan jangan ngomong gini, karena papa gak berfungsi, mama ambil keputusan. Gak bisa, terus kalau ngomong gini, karena gembala gak berfungsi, jemaat ambil keputusan. Bubar Bapak Ibu Saudara. Coba aja kalau gak percaya di keluarga, gak usah jauh-jauh lah. Kita ngomong keluarga aja yang masalah, bapak skop kecil. Kalau suami udah ambil, kalau istri sudah ambil alih, DKI itu suami. Tahu kan DKI? Udah tahu lah yang usah diomongin. Dibawa ke tiap istri katanya. Loh benar. Jadi kita belajar gini, peran kita tuh apa? Jangan sampai kita berubah peran. Berubah peran, berubah fungsi, masalah. Nah saya katakan tadi, kalau sumbernya gak berfungsi gimana? Kita doain, kita support. Kita tolongin. Pak kamu bisa Pak. Mas kamu bisa Mas. Ngomong dong. Disupport, ditolongin. Jangan dijudge terus. Oh, Bapak Ibu bayangin kalau suami kita udah gak berfungsi. Lu goblok ya, kerja aja gak becus. Lu ngapain aja sih keluar gak dapet duit. Stres Pak. Suami-suami stres loh. Dia ngomong gini, udah gantian aja gue di rumah lu kerja. Kalau lu ngomong begitu gimana? Ayo gimana coba? Dibalik sama dia, udah lah kerja gue di rumah. Rame kan? Nah, makanya kita belajar gini. Sumber itu bisa mampet. Sumber itu bisa salah. Ya kan, rumah tangga itu saya pengen kasih tahu tidak ada yang sempurna. Rumah tangga siapapun nggak ada yang sempurna. Gereja juga sama, Bapak Ibu Saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Saya cuma ingetin kalau Bapak Ibu ketemu gereja yang sempurna, jangan pernah ke situ. Karena Bapak Ibu datang ke situ, gereja itu jadi nggak sempurna. Gara-gara Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah datang ke gereja yang sempurna. Gara-gara Bapak Ibu Saudara, gereja jadi gak sempurna. Jadi saya tahu gereja tuh gak ada yang sempurna. Sama dengan keluarga, gak ada yang sempurna. Nah jadi kita belajar Bapak Ibu Saudara, ini peran. Jangan bolak-balikin peran. Jadi tolong ya istri-istri, kalau suamimu kurang berfungsi, tolongin dia. Belajar tunduk, jangan nanduk. Ingat, kita itu sebagai istri itu penolong, bukan penasehat. Belajar sedikit berkata-kata. Terus kita ngomong gini, Pak kan cewek harus 25.000 kata. Iya gak apa-apa. Bapak Ibu baca Alkitab keluar suara aja udah berkata-kata banyak kok. Udah baca Alkitab keluar suara aja. Sudahlah 25.000 kata ketutup Bapak Ibu Saudara. Jadi gak usah pakai alasan itu lagi ya. Jadi baca Alkitab keluar suara 25.000 kata. Dihitung kalau perlu 25.000 kata. Selesai aman. Ya, suamimu butuh penolong bukan penasehat. Ya. Suamimu ingat butuh penolong bukan penasehat. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kepala menunjukkan visioner. Ya jadi tolongin suami ketika dia ngambil keputusan salah, kasih ruang lah untuk kesalahan dia. Belajar tunduk, belajar menghormatin. Saya percaya kok kalau kita berperan pada peran yang asli, yang sesungguhnya, saya percaya kita akan mengalami keindahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita belajar. Penolong itu memberi dukungan, menguatkan. Penolong itu bicara gini, Bapak Ibu gimana istri bisa nolong suami? Kalau istri nggak pernah fokus sama suaminya, dan dia cuma fokus membanding-bandingkan suami dengan suami lain, dia kehilangan fokus, distraksi. Ketika dia nggak bisa lihat suaminya, dia nggak bisa nolong suaminya. Yang saya katakan tadi kalau kita ngomong soal tenggelam, ketika kita bicara tentang tenggelam, dia harus belajar gini, melihat suaminya dalam kondisi apapun. Kalau suaminya di luar gimana? Dia belajar melihat dengan doa dia.
Nah saya percaya kalau kita benar-benar support suami kita, istri-istri support suami kita dengan doa-doa kita. Saya nggak tahu nih istri-istri doain suaminya apa enggak, atau suami-suami doain istrinya, doain anak-anaknya, saya nggak tahu. Tapi kita harus mulai belajar dari situ. Istri-istri berdoalah buat suamimu, supaya sumbernya itu jadi benar. Suami-suami berdoalah untuk istrimu, supaya dia dapat menyalurkan sumbernya dengan baik. Anak-anak, jadi anak-anak kalau bicara anak-anak, ini bicara tentang ketaatan. Dikatakan gini, kalau anak-anak dikatakan gini ya, dalam Kolose dikatakan begini. Kolose 3, tapi tidak tercatat di sini, ya sudahlah. Pokoknya dia ngomong, anak-anak harus taat kepada orang tua, itu indah, itu hal yang indah. Jadi anak-anak harus taat sama orang tua. Kenapa? Suka nggak suka lah Bapak Ibu Saudara, sumber itu turun kepada istri, mengalirkan dari kepala ke leher ke anggota tubuh. Sama dengan gereja, sumber itu dari gembala. Gembala itu turun ke pelayan-pelayan, ke jemaat. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak suka dengan gembalanya gimana? Ya Bapak Ibu gak dapat berkat kok secara jasmani, secara rohani. Jasmani enggak, tapi secara rohani Bapak Ibu gak dapat berkat. Jadi maaf ngomong nih. Kalau Bapak Ibu gak bisa tunduk dengan gembala-gembala yang ada di gereja ini, bagaimana kita ngalamin pertumbuhan? Kalau kita ngomong pertumbuhan, saya ngomong bohong. Lu serius. Daripada Bapak Ibu gak taat, gak tunduk sama gembala-gembala yang ada. Daripada Bapak Ibu ngalamin kekeringan rohani, saya saranin aja pindah gereja. Loh bener loh. Buat apa kalau nggak bisa menghormatin gembalanya, nggak bisa tunduk sama gembalanya. Terus kita bertahan di sini. Terus kita cuma ngomongin, lu begini, lu begini. For what gitu loh. Gak ada guna. Lah sama dong. Kalau anak udah nggak bisa hormat, respect sama orang tuanya. Jelek-jelekin papa mamanya. Papa nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat dong papa si itu. Mama nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat dong mama si itu. Saya saranin. Cuman ini masalahnya nggak bisa kalau yang ini. Loh ini gak bisa, kalau yang ini gak bisa. Kalau gereja bisa, Bapak tinggal pindah aja. Loh ini bisa, kalau anak gak bisa loh. Kita ngomong gini, Pak, Ma, sorry ya, besok gue pindah ke rumah tetangga. Gak bisa yang ini. Suka gak suka, hormatin orang tua kita. Suka gak suka, sayangin orang tua kita. Itu gak mau gak mau. Kalau di gereja Bapak Ibu boleh pilih. Loh bener, Bapak Ibu gak sayang sama saya sama Warto, gak apa-apa. Tinggal urbanisasi aja. Loh gampang kan. Oh, itu kalau gereja, kalau keluarga gak bisa Bapak Ibu Saudara. Misal saya gak suka sama Suwani, saya ngomong gini. Kayaknya kita udah gak cocok lagi deh. Gue pindah ke rumah tetangga. Gak bisa Bapak Ibu, ini hidup semati. Hidup semati. Ya kan udah ngomongin hidup semati. Ya kan kantor bukan rumah. Kantor bukan rumah kedua. Ingat tuh, kantor bukan rumah kedua. Rumah kedua itu tetap gereja. Ya kan, kantor bukan rumah. Makanya kita harus pulang dari kantor. Jangan nginep di kantor. Hati-hati nih bapak-bapak, jangan suka nginep di kantor ya, bahaya. Ada sekretaris mengintip. Loh, bener kan kalau di kantor ada sekretaris yang mengintip. Yang kedua, ya jadi kita harus kembali kepada peran yang sesungguhnya. Peran suami, peran istri itu peran yang sesungguhnya. Harus kembali ke situ. Yang kedua, ingat ya, saya ulangin lagi. Gimana caranya istri jadi penolong? Dia harus sering-sering perhatiin suaminya. Harus sering-sering. Maka saya ngomong gini, saya sih lagi mikir-mikir, lagi nanya-nanya, kenapa kok ayat ini istri dulu? Di Kolose juga ngomong istri dulu. Ya kan? Karena saya percaya gini, istri itu perannya juga penting. Perannya penting. Ya. Jadi saya percaya ketika istri tunduk dalam segala sesuatu, kasih itu mengalir. Kasih itu mengalir. Ya kan seperti Kristus itu mengalir kasih. Kalau Tuhan kasihnya sempurna. Nah kita pengen belajar yang kedua. Bagaimana melakukan kasih yang dalam aksi yang kedua? Memahami dan menerima perbedaan. Kita harus pahamin, Pak, Bu, wanita sama pria itu dari sononya udah beda. Bukan beda secara jasmani, bukan pola pikirnya beda. Kalau perempuan itu bicara perasaan, kalau pria itu bicara pikiran. Coba kalau pria itu ngomong gini, saya pikir. Nah itu pria. Kalau perempuan ngomong gini, saya rasa. Kalau pria yang ngomong gini, saya rasa, mungkin dia agak wanita-wanita sedikit. Loh iya dong, mungkin. Ya kan kalau dia pria ngomong gini, saya rasa. Nah, mungkin aja dia agak wanita-wanita sedikit. Ya kan. Tapi kebanyakan pria itu ngomong gini, saya pikir. Nah itu perbedaan Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan personality. DISCT, dominan, intim, stabil, cermat. Kalau orang yang dominan intim itu biasanya orangnya ekstrovert. Ekstrovert itu gampang cerita kemana-mana, itu ekstrovert. Dominan intim, orangnya gampang cerita kemana-mana. Pokoknya kalau ketemu siapa aja ngobrol, ngomong terus, itu dominan intim itu. Bapak Ibu saya nggak tahu di mana.
Kalau stabil cermat itu introvert, jarang mau cerita. Dia lebih baik diam. Orang gak boleh tahu rahasia dia. Tapi dia mau tahu rahasia orang. Loh, dia karena cermat, dia kan cermat. Ya kan stabil cermat. Dia perhatiin orang, dia liatin. Stabil cermat. Nah Bapak Ibu, kalau personalitinya udah beda aja. Kalau suamimu dominan, istrimu intim misalnya. Atau suamimu stabil, istri intim. Gak cocok kan? Istri maunya deket-deket, intim, buat acara-acara yang yang indah-indah, yang bagus-bagus. Suami gak mau. Terus kita paksain, ayo dong. Dia gak sejahtera. Ya kan? Kalau orang yang introvert ketemu orang extrovert, susah Bapak Ibu Saudara. Kan ada suami yang diem aja. Yang repotnya gini, ketemu suami, ketemu istri sama-sama diem. Waduh itu diem 1000 bahasa itu. Ya kan? Ya diem-diem. Ya bisa aja, tapi gak apa-apa. Memang itu udah gayanya, udah gak bisa dipaksain. Itu kan personality. Bisa gak kita belajar merubah personality? Pelan-pelan Bapak Ibu personality bisa berubah. Nah, suami istri itu beda personality, gendernya beda, kekuatannya beda, kelemahannya juga beda. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Kalau tidak bisa menerima dan memahami, akan menjadi sumber keributan dalam rumah tangga. Jadi kita belajar, kita tahu nih, kalau suaminya dominan, ya udah. Kalau istrinya memang tipe-tipe intim, ya kalau misalnya dia gampang ngobrol sama orang lain, ya udah jauh lah, nggak usah kepoin lah, diamin aja lah, emang dia sukanya begitu. Ya kan, kita terima aja apa adanya. Kalau memang dia cermat, stabil, segala macam, kita belajarlah personality seperti itu. Jadi kalau biasanya, nah terus ada beda gender. Gender tuh beda ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat aja ya, kalau pria-pria kalau belanja supermarket itu dia langsung ke tujuan. Kalau perempuan Bapak Ibu Saudara, cuman beli tusuk gigi aja bisa 2 jam di supermarket. Loh beneran bisa 2 jam di supermarket. Kalau pria tuh gak betah. Terus kita ngomong gini, Pak temenin dong Pak. Ya temenin satu tusuk gigi 2 jam kan keterlaluan Bapak Ibu Saudara. Kan pegel nih kaki, 1 tusuk gigi 2 jam, itu perempuan. Nah kita harus pahamin. Nah kalau udah gak tahan ya wanita-wanita ngerti lah, pria kan gak suka. Kalau dia cuma nongkrong di coffee shop ya sudah izinin aja, kan sama-sama senang. Lu keliling 2 jam tusuk giginya, Pak ini tusuk gigi udah beli. Kita di kopi udah habis berapa gelas gitu kan. Yang salah siapa? Enggak ada yang salah Bapak Ibu Saudara, ini memang sudah dari sononya. Kalau kita paksain, gue gak mau tahu ya, pokoknya tusuk gigi 2 menit pulang, dia stres. Dia stres, diamin aja sudah, jalanin aja. Belajar menerima dan memahami perbedaan. Ya kan, terus beda ini juga beda ya kan, beda generasi. Ya kalau saya pikir kan kalau generasi jarang lah ya. Tapi kita harus tahu juga nih, kalau saya ngomong generasi ini orang tua kanak-kanak. Pak, anak-anak zaman dulu sama anak-anak zaman sekarang tuh jauh beda. Kita gak bisa deketin anak dengan gaya kita loh. Kita harus ingat tuh. Kita gak bisa deketin anak dengan gaya kita. Anak-anak gak bisa nuntut ke papa mamanya dengan gaya-gaya jadul. Pak modern dong Pak. Papa udah dari sononya begini. Ya zaman sekarang sih masih oke-oke lah. Bapak-bapak masih bisa ngeten-ngeten. Karena masih bisa bolong-bolong, robek-robek gitu kan. Masih bisa ngeten lah ikutin gaya anak muda masih bisa. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu anak-anak suruh papanya berubah untuk ikutin gaya dia gak bisa. Nah maka saya katakan gini. Anak zaman dulu itu kalau bangun tuh pagi-pagi semua. Anak zaman sekarang saya denger ya. Itu ada yang bangun sampai jam 12 siang. Terus mamanya marah-marahin. Ya udah gayanya begitu mau ngomong apa? Terus gaya anak belajar. Memang kita perlu ajar mereka bangun pagi-pagi. Kalau saya tetap berprinsip begini, bangun pagi itu berkat. Kalau orang Cina ngomong gini, jangan sampai berkat itu dipatok ayam. Wah, kalau ayam udah kukuruyuk kita belum bangun, berkat dipatok ayam. Ya kan, kalau saya, ya kan. Jadi kita belajar gini. Perbedaan generasi itu kita harus belajar. Kita harus belajar gini. Kalau kita mau deketin anak kita belajar dengan gayanya dia. Jangan paksain kita ikut dengan gayanya kita. Lu ikutin dong cara papa dong. Pak udah jadul Pak. Coba kalau Bapak Ibu bayangin. Kalau kita mau kirim-kirimin surat. Zamannya sekarang sudah email. Zamannya sudah WhatsApp segala macam. Terus kita ngomong gini. Lu kirim surat ya ke temen lu pakai tangan. Ketinggalan. Gak bisa. Zamannya sudah berbeda. Ya jadi itu kelemahan. Laki-laki itu kelemahannya itu di mata. Wanita itu kelemahannya di kuping.
Cobalah kalau misalnya, kalau pria, orang gosipin dia, gak pusing. Kalau wanita, dia ngomong sedikit aja, masuk kupingnya, lu jelek amat sih. Wah, itu satu hari gak tidur Pak, Bu. Loh beneran. Kalau pria beda, dia lihat yang indah-indah. Ya kalau saya ngomong pria lihat yang indah-indah, saya ngomong masih normal. Loh kalau pria lihat yang jelek-jelek terus kan gak normal Pak. Loh bener dong. Jadi istri harus sadar ini ya. Harus ngertiin. Kalau pria-pria lihat yang indah-indah, ya matanya masih bagus. Loh iya dong. Coba kalau bilang kayak gini. Saya tuh sukanya lihat kebo Pak. Sapi, kambing, rumput kering. Loh ini udah salah. Ini udah masalah. Loh perlu psikologi lo itu. Loh bener dong. Kalau dia ngomong gini. Saya lihat sukanya rumput-rumput kering Pak. Tamanan-tamanan layu segala macam. Lo itu harus psikolog. Jangan lama-lama itu. Ini cuma kelemahan. Nah tapi kita belajar dari situ, kita belajar. Ya bukan berarti pria boleh mata keranjang, bukan. Ya kan, lihat yang indah tuh boleh, lihat begini aja. Gak sampai muter, gak usah gitu loh. Lihat aja udah, bagus ya, keren di bunganya, udah selesai. Gitu, bagus tuh kembang, wah indah. Jangan gitu loh ya. Itu jangan, ya kan. Ini kelemahan. Jadi kita belajar, terimalah keadaannya. Jangan ngomong gini, Pak lu mata panjang amat sih gitu. Jangan, ya kan. Kita juga ngomong gini, lu cuma denger gitu aja ngomong jelek dikit aja, kok lu sensitif amat sih gitu. Gak usah, emang udah begitu dari sononya. Tapi kita belajar, menerima, memahami perbedaan. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana melakukan kasih dalam aksi. Yang ketiga, menjawab kebutuhan kasih pasangan. Menjawab kebutuhan kasih pasangan. Yang tadi itu ya. Yang ngomong ini dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Yohanes 15 ayat 12 dikatakan gini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah kenapa ngomongin seperti Yesus telah mengasihi kita? Bapak Ibu Saudara, Yesus itu kalau mengasihi kita, dia gak pernah nuntut. Kalau kita belajar gini, kalau kita mengasihi istri, kalau kita mengasihi suami, jangan tuntut. Kita ngomong gini, aku kan sudah mengasihi kamu, lu kasihin gue dong. Gak bisa. Seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah kita belajar, Bapak Ibu Saudara, belajar mengasihi seperti, makanya saya katakan menjawab kebutuhan kasih pasangan kita. Ya menjawab kebutuhan kasih pasangan. Apa kebutuhannya? Ada 5 bahasa kasih. Saya cepat aja, yang pertama kata-kata yang penuh kasih, yang kedua hadiah bermakna, yang ketiga kasih sayang fisik. Ya, yang keempat itu waktu berkualitas, yang kelima itu perbuatan baik. Kalau istri kita misalnya kebutuhan kasih itu hadiah misalnya. Hadiah tuh nggak harus mewah, hadiah tuh nggak harus mobil, nggak harus intan permata, jam segala macam, nggak harus martabak kering, itu pun bisa. Loh, kalau memang istri kita tuh memang hadiah, kalau jalan-jalan dia beliin oleh-oleh. Karena memang itu bagi dia. Kalau kita nggak pernah perhatiin begitu, kita ngomong I love you, kita kasih sayang fisik, kita kasih waktu berkualitas, kita kasih perbuatan baik, bagi dia tuh nggak nyentuh. Dia ngomong gini, kasih tak sampai. Suami mengasihi, tapi bukan itu yang dia mau. Nah, kalau misalnya kata-kata yang penuh makna, kata-kata yang penuh kasih. Kalau misalnya istrinya kata-kata yang penuh kasih, kita nggak pernah ngomong kasih itu. Ya artinya bagi dia, bagi istri, enggak juga. Sama, suami juga sama. Kita semua punya bahasa kasih. Nah, Yesus itu punya bahasa kasih ini semuanya. Sampai Yesus memberikan nyawanya buat kita. Itu artinya semua totalitas kehidupan Yesus berikan dalam kehidupan kita sebagai suami, sebagai istri. Kita bisa ngomong gini, saya mati deh buat kamu gak apa-apa. Tapi kasihnya nyentuh gak gitu loh, kasihnya sampai gak gitu loh. Ibarat kata kita memberi tapi gak sampai. Nah artinya kasih gak sampai. Nah maka kita belajar gini, menjawab kebutuhan kasih ke pasangan kita. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menjawab maka dikatakan gini, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bukan suami aja yang mengasihi istri, bukan istri aja yang mengasihi suami. Caranya gimana Bapak Ibu Saudara? Kalau memang suami kita itu misalnya orangnya bukan kata-kata nih. Dia cuma minta waktu aja segala macam. Kita belajar sebagai istri kita belajar nolongin. Kita mulai dengan kata-kata supaya dia terbiasa.
Susah sekali bagi suami yang kaku-kaku. Saya itu termasuk orang kaku, jadul. Bukan orang romantis. Suami sukanya romantis, saya bukan orang romantis. Untuk ikutin gaya romantisnya dia, saya susah. Saya merasa kok kayaknya kok dibuat-buat aja saya dia. Loh, menurut saya tuh merasa kok kayak saya tuh kayaknya ngebuat-buat diri saya itu supaya romantis. Kan saya agak susah. Ya kan, suami tipenya romantis, saya bukan tipe romantis. Ya kan? Nah, jadi kita belajar gini. Yang pertama belajar menerima, memahami perbedaan. Tapi kita belajar gini, apa sih yang jadi kebutuhannya? Sekalipun kita sudah kaku, ya sudahlah belajar kaku-kaku, ya gak apa-apa lah. Ya kan, walaupun kayak robot gitu kan, kayak di setir, sudah jalanin aja lah gitu kan. Yang mau gak mau, karena kita kan belajar memenuhi, menjawab kebutuhan kasih pasangan. Jadi kalau misalnya yang saya katakan tadi, jalan-jalan kalau kita memang tahu, oh emang istrinya atau suaminya, gak usah beli yang aneh-aneh Bapak Ibu Saudara, saya ngomong gak usah aneh-aneh. Beliin sesuatu hal aja dia sudah seneng kok. Karena memang itu kebutuhan kasihnya. Ya kan? Kalau memang kebutuhan kasihnya perbuatan baik, ya nolongin aja berbuat baik. Ya kan? Jadi misalnya gini. Ada suami-suami yang suka kafe. Ada istri-istri yang gak suka kafe. Gimana caranya? Ya sudah belajarlah kalau suamimu suka di kafe, ya nemeninlah di kafe. Walaupun kita bete di kafe, duduk aja dengan manis pasang senyum. Loh, jangan gini, di kafe, ya suami juga gak sejahtera Pak, Bu. Loh benar, jadi kita belajar menghargai. Nah di sini kita belajar. Saya percaya, kalau kita belajar kasih dalam aksi, saya percaya kok kita pasti ngalamin perubahan. Mulai dari kecil-kecil aja lah, mau gak? Nanti kita lihat nih, surga di rumah. Nanti suami-suami atau istri-istri yang kalau yang kerja nih, dia senang pengen cepet-cepet pulang. Gue pengen cepet-cepet pulang lah, gue pengen cepet-cepet pulang. Surga tuh, ya kan? Mau gak praktek? Waduh, gak ada yang mau praktek, diam semua. Harus praktek Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kasih itu tindakan, kasih itu aksi, kasih itu perbuatan. Jadi kesimpulannya, kasih tanpa aksi bukanlah kasih yang sesungguhnya. Motivasi aksi kasih hanya satu, yaitu karena mengasihi, enggak ada yang lain. Karena saya mengasihi, udah itu enggak ada yang lain. Hidup bukan panggung sandiwara, jadilah pribadi yang memahami dan menerima perbedaan serta saling melakukan kasih dalam keluarga. Ya, jadi kita jangan main sandiwara di rumah, apalagi di gereja, jangan main sandiwara. Belajar kita jadi apa adanya kita, ya. Tapi kita harus belajar dalam kebenaran, perbuatan dalam kebenaran. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hasil survei mengatakan kasih sayang fisik. Ya, kasih sayang fisik itu mengurangi stres, meningkatkan hormon berbahagia dan memperpanjang umur. Jadi biarlah kita belajar apa sih yang jadi bahasa kasih pasangan kita. Saya percaya kok kita tahu sebetulnya bahasa kasih pasangan kita. Jadi kita belajar, kita bisa mengasihi anak-anak dengan bahasa kasih tersebut. Anak-anak bisa mengasihi orang tua dengan bahasa kasih tersebut. Jangan saling menuntut, jangan saling menuduh, jangan saling menyalahkan. Tapi kita belajar dalam kehidupan kita menerima sebagaimanapun adanya suami kita, sebagaimanapun adanya istri kita, sebagaimanapun adanya orang tua kita, sebagaimanapun adanya anak-anak kita. Biarlah kasih itu terus bertumbuh. Gak ada keluarga yang sempurna, gak ada gereja yang sempurna. Yang ada adalah gereja yang mau bertumbuh, yang ada adalah keluarga yang mau bertumbuh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sama-sama menundukkan diri kita, sama-sama kita belajar mensamitkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kasih itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Hanya orang yang penuh dengan kasih yang bisa mengasihi. Kalau kita mengalami kekeringan dalam kasih, kita mengalami kekurangan kasih, saya percaya kita gak mungkin bisa mengasihi suami kita gak mungkin bisa mengasihi istri kita gak mungkin bisa mengasihi orang tua kita gak mungkin bisa mengasihi anak-anak kita. Biarlah kasih Tuhan itu penuh dalam kehidupan kita. Biarlah kasih yang sempurna itu memenuhi hati kita. Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita. Kasih yang sempurna yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Seharusnya setiap kita sudah mengalami kepenuhan dalam kasih itu. Belajar mulai memperhatikan hal-hal kecil, mulai peduli dengan hal-hal kecil.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh pasangan suami istri bisa saling mendoakan, saling mensupport. Ayo semuanya saling mendoakan, saling mensupport. Anak-anak bisa ke orang tuanya, orang tua bisa ke anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan. Biarlah kasih yang diperbaharui Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih yang dari surga itu turun memenuhi para suami, memenuhi Tuhan para istri, memenuhi para orang tua, memenuhi Tuhan anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak kami percaya Tuhan ketika kasih mereka penuh Tuhan, mereka akan meluapkan kasih itu Tuhan kepada pasangan hidup mereka, kepada keluarga mereka, kepada anak-anak mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah perbuatan kasih itu dalam kebenaran, sehingga kasih itu tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tapi kasih itu terfokus kepada tempat yang benar. Kasih itu terfokus kepada pasangan yang benar. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan boleh menyadari peran kami masing-masing dan kami gak saling menyalahkan, gak saling menuntut. Dan biarlah kami boleh memahami Tuhan dan mengerti Tuhan segala perbedaan-perbedaan yang ada Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa, biarlah kami dengan hati yang terbuka mau menerima perbedaan itu, mau memahami perbedaan itu dengan sukacita daripada Engkau. Bapak kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami juga belajar Tuhan, memenuhi kasih pasangan kami Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh Tuhan kasih di antara kami boleh bertumbuh, kasih di antara keluarga demi keluarga boleh bertumbuh Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan, pakai Tuhan setiap kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bukan cuma di keluarga inti kami, tapi kami juga berdoa di gereja ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ada kasih di antara kami Tuhan Yesus. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami boleh saling menerima satu dengan yang lain Tuhan. Bapak kami berdoa dan percaya ketika kasih-Mu mengalir dalam keluarga kami, ketika kasih-Mu mengalir dalam gereja kami boleh melihat Tuhan banyak perubahan demi perubahan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak hal-hal yang baru boleh terjadi Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kalau ada hati-hati para suami-suami yang menyimpang kepada wanita lain, kalau ada hati istri-istri yang menyimpang kepada pria lain, Bapak kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah itu semua terputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, ada para suami yang berbalik kepada istrinya. Ada istri-istri yang berbalik kepada suaminya Tuhan. Biarlah terjadi pemulihan yang sempurna Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga yang ada. Mungkin kami berpikir udah tua ngapain kasih-kasihan segala macam. Kami berdoa Tuhan, kasih itu biarlah kami menyadari kasih itu nggak pandang umur. Kasih itu nggak lihat gender, kasih itu nggak lihat status, kasih itu memang dari Tuhan yang harus kita mengasihi satu dengan yang lain. Bapak kami berdoa, berkati Tuhan hubungan suami istri semakin hari semakin pulih. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau memiliki kasih dalam tindakan, dalam aksi berkata, amin, terus berkati. Baik, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk minggu-minggu selanjutnya kalau bisa diharapkan suami istri bisa datangnya barengan. Jadi terima pesannya juga dapatnya barengan ya. Kita akan lihat untuk pengumuman di minggu kedua bulan Oktober ini. Ditransfer ke rekening GKPB yang di Metro. Dan berikut untuk laporan keuangan dari tanggal 1 dan 7 sampai 7 Oktober. Restore oleh Martin Sunardi. Diadakan hari Sabtu tanggal
Oktober pukul 17.30 sampai dengan selesai di MDC Metro. Ini untuk kaum muda. Untuk peneguhan pernikahan akan diadakan pada minggu terakhir tanggal 29 Oktober. Untuk jemaat boleh mendaftar kepada Bapak Suami. Untuk tambahan pengumuman, khusus untuk setiap pelayan akan diadakan doa pelayan, khusus pelayan hari Selasa tanggal 10 Oktober jam 6 sore di tempat ini. Jadi untuk khusus setiap pelayan, ya pelayan mimbar, pelayan untuk asyir. Jadi setiap yang terlibat pelayanan, yang mengambil pelayanan di tempat ini diwajibkan ya hari Selasa pukul 6 sore untuk datang untuk doa pelayan. Baik, kita akan akhiri untuk ibadah pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dalam puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Pengumuman tambahan, jadi Bapak Martin Sunardi itu juga akan melayani di hari Minggu. Jadi ibadah pagi dan ibadah sore akan dilayani Bapak Martin dengan tema yang berbeda. Jadi saya mengharapkan untuk Bapak Ibu Saudara untuk mengajak saudara atau rekan yang bisa hadir di dalam acara itu. Bapak Martin Sunardi melayani di GPCC. Ya. Hah? Oh, Galilea Worship bagian itu. Jadi bagian dan akan melayani kita. Oke. Terima kasih. Satu lagi untuk Bapak Ibu tambahan untuk peneguhan pernikahan. Jadi ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu Saudara yang belum menikah secara Kristen. Jadi yang belum menikah secara Kristen diharapkan untuk bisa mengikuti pernikahan secara Kristen, yaitu peneguhan pernikahan. Jadi diteguhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami rindu satu pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan di dalam keluarga yang ada di MDC ini Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang terus memberikan kemampuan, kekuatan di dalam keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Sebagaimana Engkau telah tentukan di mana kami berfungsi Tuhan sebagai istri maupun suami, juga anak-anak Tuhan. Biarkan kami melakukan fungsi kami masing-masing dengan baik ya Tuhan. Tentunya dari pertolongan daripada-Mu Tuhan. Nyatakan itu semua di dalam keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi keluarga yang menghadirkan surga buat keluarga kami secara pribadi, juga buat orang-orang yang ada di sekitar kami, buat gereja-Mu, bahkan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkan ini menjadi peneguhan, menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam keluarga kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas semuanya itu.
Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Kami percayakan kuasa darah-Mu Tuhan nyata di dalam setiap mereka, dan melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan jemaat-Mu yang sakit Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka Tuhan, kami berdoa melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan di dalam setiap mereka, sehingga mereka kembali memiliki semangat yang baru Tuhan. Engkau curahkan air yang baru di dalam setiap mereka yang merasa kekeringan Tuhan, sehingga mereka terus bergelora, bersemangat untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mengalami masalah-masalah di dalam keluarganya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, dan Engkau Allah terus mengasihi setiap keluarga-keluarga yang ada. Untuk masalah-masalah ekonomi di dalam jemaat-Mu Tuhan, Engkau Allah memberkati setiap mereka, berikan kekuatan, kemampuan, dan jalan keluar sehingga menyelesaikan setiap masalah-masalah ekonomi mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bahwa Allah terus menaungi bangsa ini Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang luar biasa akan dimunculkan oleh bangsa ini Tuhan. Biarkan bangsa ini terus ya Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati para pemimpin kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hikmat ya Bapa. Juga perencanaan pemilu yang akan datang di tahun mendatang Tuhan, kami berdoa sehingga ada satu situasi yang kondusif terhadap bangsa kami Tuhan. Juga para pengaman yang sudah dipersiapkan Tuhan, mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Juga terkhusus Tuhan, kami percaya Engkau akan memilih presiden yang terbaik untuk Indonesia Tuhan. Nyatakan itu ya Tuhan atas Indonesia. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan Pulau Rote. Biarkan kasih-Mu terus nyata atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk kota Metro Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan menaungi kota Metro ini Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Engkau menutup bungkus kota Metro dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarkan satu perubahan demi perubahan terjadi atas kota Metro. Keamanan Tuhan, kesejahteraan atas kota Metro nyata Tuhan. Dan memberkati setiap sawah ladang yang ada, perekonomian yang ada, berkati ya Tuhan. Juga perdagangan yang ada semakin baik Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan hikmat. Terima kasih, kami menyerahkan kota ini dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami sebagai orang-orang yang boleh ditentukan di tempat ini, boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas itu semua ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas apa yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau di dalam persembahan kami, ucapan syukur kami maupun perpuluhan kami Tuhan. Biarkan ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebentar kami mundur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada di dalam setiap-Mu, ada di dalam keluarga-Mu, dan pekerjaan-Mu dibuat berhasil. Dan Kau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan